Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Eka Yulianti. Saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Negara. Dan saat ini juga saya menjabat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 Bimbingan Konseling di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Dengan nomor peserta 2015393911389 dan NIM D245713330. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu menggunakan pendekatan behavioral, teknik kontrak perilaku untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu di SMP Negeri 3 Negara. Selamat menyaksikan, terima kasih. Permisi, Bu. Oh ya nak, silakan masuk. Bu, terima kasih. Silakan duduk nak. Kamu kemarin yang ibu chat WA malamnya nak ya? Iya, betul, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Baik, Bu. Lalu kabar Ibu bagaimana? Kabar ibu baik juga hari ini. Nah, kamu mengikuti kegiatan apa saja nak di sekolah? Saya mengikuti kegiatan OSIS saja, Bu. Oh, berarti kamu cukup sibuk ya nak. Nah, kira-kira kamu tahu gak kenapa kamu dipanggil ke ruang BK? Saya kurang tahu, Bu, karena saya merasa takut untuk masuk ke ruangan ini untuk pertama kalinya. Oh, baru pertama kali ya nak. Gak perlu takut nak. Jadi semua teman-temanmu juga biasanya kesini kok nak. Menurut saya, orang-orang yang masuk ke ruangan BK itu adalah orang siswa-siswa yang bermasalah, Bu. Oh, nggak semua seperti itu, nak. Siapa saja boleh masuk ke ruangan BK. Di BK kita bisa curhat untuk mengetahui dan mencari solusi bagaimana pemecahan masalah yang kita alami, nak. Jadi, nggak semua siswa yang nakal masuk ke ruang BK, nak. Baik, di sini ibu akan membantu kamu, nak, untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu alami. Nah, sebelum Ibu memulai konseling individunya, Ibu akan pimpin doa dulu agar kegiatan konseling individu hari ini berjalan lancar. Kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak. Nah, kira-kira adakah masalah yang ingin kamu ceritakan, Nak? Saya kurang tahu, Bu, permasalahan apa yang harus saya ceritakan. Jadi, sebelum membahas masalah, nak, Ibu jelaskan dulu apa yang dimaksud konseling individu. Kamu tahu, nak, konseling individu itu apa? Saya kurang tahu, Bu. Jadi, konseling individu adalah pemberian bantuan, nak, kepada konseli untuk pemecahan wawancara konseling. Pernahkah mendengarkan wawancara konseling, nak? Tidak, Bu. Konseling itu, nak, kita harus mengeluarkan pendapat sampai kita mendapatkan pemecahan solusi untuk berikutnya. Jadi, nanti kita akan melakukan itu, nak. Setuju, nak? Setuju, Bu. Baik, nak. Ibu akan menjelaskan tujuan kegiatan kita hari ini. Ibu akan membantu agar kamu bisa mengatasi semua permasalahan yang kamu hadapi. Nanti, Ibu minta kamu menceritakan masalahmu. Asalkan kamu benar-benar terbuka dan jujur, nak ya, kepada Ibu untuk mengutarakan permasalahanmu. Jadi, kita akan mencari solusi atau jalan keluar, nak. Apakah bisa dipahami, nak? Saya paham, Bu. Saya akan jujur dan terbuka dalam mengutarakan masalah dalam konseling ini dan jangan sampai teman-teman saya tahu ya, Bu. Berarti kamu tidak mau teman-teman yang lain tahu ya, nak? Iya, Bu, karena saya malu. Kamu tidak perlu khawatir, nak. Karena dalam konseling individu ini ada kode etik. Kode etik namanya asas kerahasiaan. Jadi, apapun permasalahanmu, Ibu siap merahasiakan permasalahanmu, nak. Bagaimana, nak? Bisa dimengerti, nak? Bisa, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai konseling individu, ada baiknya kita membuat kesepakatan waktu. Nah, kira-kira 30 menit cukup nggak, nak, ya? Iya, sudah cukup, Bu. Jadi,
Ibu mau menanyakan bagaimana kesiapan kamu nak untuk mengikuti konseling individu hari ini. Saya sudah siap, Bu. Baik nak, kita masuk ke tahap wawancara konseling kali ini. Baik, Ibu jelaskan dulu ya. Ibu mendapat laporan nih dari wali kelas Ibu Dwi. Katanya Ibu Dwi bilang kamu memiliki masalah mengenai nilaimu yang menurun nak. Ibu juga dapat menghubungi orang tuamu dan ibumu juga membenarkan nak. Nah, bisa gak kamu menjelaskan nak permasalahan apa yang menyebabkan nilaimu menurun sekarang? Tidak seperti kemarin nak. Saya merasa sangat sulit mengatur kegiatan yang diikuti, Bu. Kegiatan seperti apa nak ya yang kamu ikuti? Kegiatan di dalam sekolah dan luar sekolah. Sampai di rumah saya lelah, Bu, dan tidak sempat membuka buku. Saya malah buka-buka sosmed dan itu membuang-buang waktu saya. Oh, jadi seperti itu. Nah, kamu sudah sadar bahwa nilaimu rendah. Karena kamu tidak bisa mengatur waktu, nak, karena kebanyakan rutinitas yang kamu lakukan, dan di rumah kamu tidak fokus mengerjakan tugas. Nah, kira-kira ibu mau tahu, ada gak dampaknya kamu kesulitan mengatur waktu? Jadi akhir-akhir ini saya melihat nilai saya turun, Bu. Jadi nilainya menurun. Kalau di semester lalu, kamu peringkat berapa, nak ya? Peringkat 2 umum, Bu. Nah, di akhir semester ini, kamu gimana? Nggak dapat, Bu. Kalau peringkat di kelas, dapat gak, nak? Peringkat 2 di kelasnya, Bu. Berarti kamu sadar nilaimu turun gara-gara kamu tidak fokus belajar dan kelelahan, nak ya? Berarti kamu di rumah lebih melakukan kegiatan seperti scroll medsos, nak ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih nak sudah menceritakan. Nah, ibu mau tahu nih gimana perasaan ketika kamu tahu nilaimu anjlok, nak? Iya, Bu. Tentunya saya sedih dan takut pada orang tua karena orang tua saya kecewa. Saya sekarang berniat untuk mengatasi masalah-masalah itu, Bu, untuk mendapat juara umum lagi. Baik, ibu paham sekali dengan apa yang kamu rasakan. Jadi nak, kali ini kesulitan manajemen waktu karena beberapa kesibukan. Baiklah, dari permasalahan tersebut kita akan memikirkan solusi nak atau jalan keluar yang akan kita ambil. Oke, baik, Bu. Nah nak, apa yang kamu simpulkan tadi, masalah kesulitan untuk memanajemen waktu, perkiraan ibu ini, kamu itu kesulitan untuk memanajemen waktu secara efektif. Apa benar itu nak? Benar, Bu. Kamu tahu manajemen waktu itu apa nak? Tidak tahu, Bu. Baik, manajemen waktu adalah bagaimana cara kamu memanajemen atau mengatur waktu kamu di mana nanti kamu bisa memilih mana pekerjaan atau hal yang harus kamu lakukan dan mana hal yang tidak penting untuk kamu lakukan. Nah, seringkali nak, beberapa hal yang tidak penting untuk kamu lakukan dan membuat kamu menghabiskan waktu. Contohnya, seperti kamu membuka sosmed, pasti keenakan sampai berjam-jam sehingga kamu lupa waktu. Nah, itulah perlunya manajemen waktu. Jadi, kamu bisa mengatur waktumu, memilah mana kegiatan yang penting untuk dilakukan. Bisa dipahami, nak? Tentu saja saya sudah paham, Bu. Nah, nak, kira-kira bersedia gak untuk ibu bantu mengatasi permasalahan tersebut? Bersedia, Bu. Nah, nak, sekarang ibu akan tayangkan sebuah video cara mengatur jadwal ya. Silakan disimak, nak ya. Iya, Bu. Apakah kalian pernah merasa punya niat untuk melakukan sesuatu, tapi karena ada terlalu banyak hal yang dipikirkan, akhirnya lupa? Karena sudah lupa, akhirnya kalian tidak jadi melakukan satupun hal itu, dan berujung tidak produktif. Sebenarnya ada tips and trick agar kita bisa tetap produktif meskipun punya segudang kegiatan yang ingin dilakukan. Hari ini kita akan belajar tentang 6 langkah mengatur jadwal agar lebih teratur. Kenapa sih kita perlu mengatur jadwal? Dengan kesibukan-kesibukan yang berbeda, yang mungkin sebagai mahasiswa, pekerja kantoran, atau apapun pekerjaannya, tapi pasti semua orang mempunyai kegiatan yang perlu diselesaikan. Tidak jarang kegiatan itu kadang lebih dari satu, dan membuat kita bingung harus menyelesaikan mana terlebih dahulu. Dengan membuat jadwal, kita bisa melakukan kegiatan secara lebih efektif dan juga efisien. Berlibur
Berikut langkah-langkah untuk membuat sebuah jadwal. Yang pertama, brainstorming. Hal yang paling pertama harus dilakukan dalam membuat sebuah jadwal adalah menulis semua kegiatan yang ingin kalian lakukan. Kegiatan itu tidak selalu harus berada dalam satu konteks yang sama. Bisa saja dari berbagai jenis kegiatan, mulai dari akademik hingga non-akademik. Menulis semua kegiatan yang ingin kalian lakukan. Kegiatan itu tidak selalu harus berada dalam satu konteks yang sama. Bisa saja dari berbagai jenis kegiatan, mulai dari akademik hingga non-akademik. Pastikan untuk menulis kegiatan dari yang terlihat tidak penting hingga yang penting. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur. Yang kedua, breakdown task. Apa itu breakdown? Breakdown adalah memilah setiap kegiatan dari yang kompleks menjadi lebih simpel dan ringan. Semua kegiatan yang telah dituliskan di poin pertama kita pilah dalam langkah kedua ini. Dengan melakukan breakdown, hal ini akan memudahkan otak kita untuk mencerna informasi yang harus dilakukan. Hal ini juga dapat membantu kita agar kita tidak kehilangan isu-isu penting di setiap kegiatan. Misalnya, hari ini saya mau belajar tentang marketing. Marketing masih berupa hal yang sangat kompleks. Kita pilah lagi menjadi hal yang lebih simpel. Hal yang ingin saya pelajari adalah segmenting, targeting, positioning, dan metode AIDA, Awareness, Interest, Desire, dan Action. Dengan memilah kegiatan, otak kita akan secara otomatis menjadi lebih fokus ke hal-hal yang penting yang harus dilakukan. Yang ketiga, priority scale. Skala prioritas merupakan teknik pemikiran yang dikemukakan oleh Dwight Eisenhower. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Ada dua kategori di dalam skala prioritas, yaitu urgent dan important. Urgent artinya harus berlakukan secara segera, sedangkan important adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan. Kuadran yang pertama, urgent dan important. Kegiatan yang berada di dalam kuadran ini adalah kegiatan yang paling dilakukan. Contohnya, ketika ada atasan atau guru kita yang memberikan tugas yang memiliki deadline hari itu juga jam 5 sore. Bisa juga ketika ada kerabat atau keluarga yang masuk rumah sakit sehingga kita perlu menjenguk mereka. Kuadran kedua, important dan not urgent. Nah, kegiatan yang berada di dalam kuadran ini penting, tapi tidak perlu dilakukan segera. Biasanya kegiatannya adalah kegiatan yang mempunyai tujuan jangka panjang. Jadi, semua kegiatan yang ada di kuadran 2 dapat dilakukan nanti. Contohnya adalah ketika kita diberikan tugas yang deadline-nya. Kuadran yang ketiga, urgent dan not important. Kegiatan yang berada di dalam kuadran ini sifatnya perlu dilakukan segera, namun tidak terlalu penting. Contohnya membantu teman satu kelompok yang mengalami kesulitan. Bisa juga ketika kita mendapat panggilan telepon, email, atau meeting secara mendadak yang tidak sesuai dengan minat kita. Setiap kegiatan yang ada di kuadran ini bisa yang terakhir, kuadran keempat berisi not urgent dan not important. Pastinya yang harus diingat, semua kegiatan yang berada di kuadran ini harus dihilangkan. Karena kegiatan yang ada di kuadran ini menghabiskan waktu secara percuma. Contohnya, ketika kita terlalu fokus dengan sosial media, scrolling tentang kehidupan orang lain, dan juga overthinking. Yang keempat, buat agenda yang smart. Bentuk agenda tidak selalu harus berbentuk seperti buku yang bisa kita tulis. Bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kalian. Tapi, harus diingat apabila menggunakan agenda di smartphone, jangan menjadi terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting. Contoh aplikasi yang sangat mudah dijadikan agenda adalah Google Calendar. Dengan Google Calendar, kalian dapat memasukkan dan mengedit kegiatan dengan mudah dimanapun kalian berada. Selain itu, aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi tentang kegiatan yang sudah waktunya, agar kalian lebih on track dengan jadwal. Apabila kalian lebih ke tipe yang menulis secara langsung, pastikan agenda kalian mempunyai ukuran yang pas untuk dibawa kemanapun. Gunakan juga teknik color code untuk mengkategorikan kegiatan yang sama. Gunakan maksimal 5 warna agar tidak terlalu memusingkan. Pewarnaan ini dapat dibagi berdasarkan kategori, lama waktu mengerjakan, dan sesuai deadline yang ada. Jangan lupa untuk membuat agenda yang sesuai dengan kepribadian kalian. Bereksperimenlah dengan warna, gambar,
membuat to-do list yang baik? Yang pertama adalah membagi berdasarkan Rule 135. Dengan Rule 135 ini, bagi kalian yang memiliki terlalu banyak kegiatan, dapat membatasi kegiatan agar menjadi lebih realistis. 1 tugas besar, 3 tugas sedang, dan 5 tugas kecil. Selanjutnya, apabila kalian memiliki waktu efektif di jam tertentu, bagi kegiatan berdasarkan kegiatan yang membutuhkan energi tinggi, sedang, dan juga energi kecil. Hal ini dilakukan agar kalian dapat mengetahui kapan harus mengerjakan kegiatan tersebut. Tips selanjutnya adalah membagi kegiatan sehari dalam kuadran jam. Hal ini memudahkan kita untuk tetap fokus. Tips yang terakhir, bagi to-do list dengan skala yang lebih besar. Apabila kalian sering tidak fokus karena kegiatan dalam satu minggu yang terlalu banyak. Kemudian, kelompokkan kegiatan yang memiliki tema yang sama dalam satu hari. Mudah kan? Yang keenam, stop doing list. Stop doing list berisi tentang hal-hal yang seharusnya tidak kalian lakukan atau ditunda terlebih dahulu. Ingat, usahakan untuk selalu melakukan to-do list sebelum melakukan stop doing list. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Video ini tidak akan berguna apabila kalian tidak segera melakukannya. Nah, sudah nak ya. Nah, sudah selesai ya nak ya. Ibu tanya nih, nak, kira-kira dari video yang sudah ibu tayangkan itu, apa yang bisa kamu petik dari video tersebut? Baik Bu, menurut saya manajemen waktu hal yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya Bu, agar diri kita semakin teratur dan disiplin. Ketika ada kegiatan yang membuang-buang waktu, mestinya kita tidak lakukan Bu. Tentunya kita harus membuat jadwal kegiatan. Ya, betul sekali nak. Apa yang kamu bilang tadi, kamu sudah menganalisis video yang ibu tayangkan dengan sangat baik. Nah, ibu mau tanya nih, kira-kira kamu pernah nggak punya pikiran untuk menangani kesulitan manajemen waktumu? Pernah Bu, tapi dulu saya bingung bagaimana harus memulainya. Ya, berarti ada keinginan untuk mengatasi kesulitan mengatur waktu. Cuma kamu bingung nak ya bagaimana cara memulainya. Tetapi dari yang kamu sudah analisis tadi, dari tayangan video, ibu akan bantu bagaimana cara memanajemen waktu yang efektif. Bagaimana nak, kamu mau? Ya, saya mau Bu. Ya, baik nak. Kamu sudah baik sekali, sudah bisa menganalisis video yang ibu tayangkan tadi. Nah, selanjutnya ibu mau usaha apa yang akan kamu lakukan untuk memanajemen waktu nak? Mungkin dengan cara saya membuat komitmen agar memanajemen waktu efektif ke depannya seperti membuat jadwal, Bu. Oh, kamu mau membuat suatu komitmen ya nak? Wah, bagus sekali. Ibu benar-benar bangga kamu sudah mau membuat komitmen. Nah, nak, ibu akan menjelaskan di sini. Ibu akan menerapkan teknik kontrak perilaku, di mana tadi kamu bilang nak mau membuat komitmen atau usaha ke depannya. Nanti kamu bisa tuliskan di kertas ya agar kamu tidak lupa. Kenapa harus ditulis, Bu? Karena kalau tidak ditulis nanti kamu tidak bisa ingat nak. Jadi kenapa itu disebut kontrak perilaku? Kamu tuliskan untuk merubah perilaku yang kamu mau rubah, di mana nanti disepakati oleh ibu dan kamu. Nah, jadi kita akan membuat kesepakatan yang dilaksanakan setiap harinya. Bisa diterima nak? Bisa, Bu. Jadi kita akan menerapkan teknik kontrak perilaku. Nah, ini ibu ada lembar kontrak perilaku nak ya yang harus kamu isi. Nah, seperti ini contohnya nak ya. Di sini kamu isi nama ya, tanggal ya. Silakan kamu tulis nak ya, nama lengkap kamu, nomor absen, kelas ya. Silakan ditulis nak. Baik, Bu. Sekarang saya akan menulisnya. Nanti setelah kamu tulis, nanti kamu bacakan nak ya. Iya, Bu.
Baik, sudah selesai, Nak. Sudah, Bu. Ya, silakan dibaca, Nak ya. Di sini saya menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, tidak akan meninggalkan pelajaran dengan alasan mengikuti kegiatan organisasi yang tidak terlalu penting. Yang kedua, akan memanajemen waktu sebaik mungkin. Yang ketiga, akan menentukan kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Yang keempat, lebih mengutamakan mengerjakan tugas sekolah. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya dapat memenuhi tugas-tugas di atas dan tidak ada keluhan dari wali kelas. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan dapat membuka sosmed bersama teman-teman saya. Dan apabila saya tidak berhasil, berarti saya tidak bisa membuka sosmed. Berarti kamu self-punishment tidak akan membuka media sosial. Kamu yakin bisa atau tidak, Nak? Yakin, Bu? Berarti kalau kamu sudah yakin, berkomitmen, silahkan di kertas itu kamu isi nama kamu dan tanda tangan, Nak ya. Baik, Bu. Di sini, Nak ya. Ya, kalau sudah giliran ibu ya, Nak ya, yang tanda tangan. Iya, Bu. Kalau ibu sudah tanda tangan, berarti kesepakatan kontrak perilaku itu sudah sah, Nak ya, dan dimulai hari ini. Nah, ini lembar kontrak perilakunya ibu yang bawa atau kamu yang bawa, Nak? Ibu dulu yang bawa. Baik, nanti ibu kirim di WA, Nak ya. Nanti ibu foto kirim ke WA kamu ya. Nanti kamu bisa terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, ibu yakin kamu pasti bisa, Nak. Apalagi sudah melakukan usaha-usaha ini secara konsisten. Itu pasti kamu bisa mengatasi kesalahan mengatur waktu. Sekarang, kamu harus bisa memilih dulu kegiatan mana yang kamu prioritaskan dan kegiatan mana yang nantinya harus kamu ambil belakangan. Bisa, Nak ya? Saya yakin bisa meningkatkan prestasi saya dengan baik dengan cara manajemen waktu ke depannya, Bu. Tetapi selama ini, Nak, sudah sadar ya bahwa perbuatanmu salah? Iya, sadar, Bu, karena akhir-akhir ini saya keseringan nonton sosmed. Ya, baik. Ibu yakin kamu pasti bisa merubah kalau kamu sudah konsisten. Nanti kamu bisa melaporkan ke ibu setiap hari, Nak ya. Nah, kira-kira ibu mau tanya, kapan kamu akan melakukan apa yang kamu tulis pada kontrak perilaku ini? Jadi, saya akan melakukannya sesegera mungkin, Bu. Ya, baik, Nak. Kalau kamu mulai dari besok, berarti untuk ibu observasi nanti, kamu lapor setiap hari, Nak ya. Jadi, setelah melakukan kegiatan sesi konseling hari ini bersama ibu, dan ibu juga mau tahu, kira-kira makna apa yang sudah kamu petik atau dapatkan dari kegiatan layanan konseling individu hari ini? Baik, Bu, saya sudah merasa sangat lega dan nyaman ketika saya sudah mengutarakan masalah yang sudah saya miliki sebelumnya. Dan juga, saya sudah dapat pemecahan masalah dari Ibu. Dari situ juga saya berpikir bahwa memanajemen waktu adalah hal yang sangat penting, karena saya juga tahu bahwa waktu adalah suatu hal yang tidak dapat diulangi kembali. Dari situ juga saya harus belajar bahwa saya harus mengurangi kegiatan yang tidak penting. Kemudian saya bisa memprioritaskan mana kegiatan yang perlu saya lakukan dan tidak perlu saya lakukan. Bagus sekali ya, Nak. Berarti apa yang kita laksanakan hari ini yaitu konseling individu dengan teknik kontrak perilaku bisa kamu pahami dengan baik, Nak ya. Dan kamu juga bisa merasa nyaman dengan mengutarakan permasalahan. Jadi sudah ada jalan keluar. Nah, Nak, sekarang kita sudah ada pada tahap pengakhiran sesi konseling. Ibu akan memberi LKPD dan kamu buat jadwal kegiatan sehari-hari ya, Nak. Nah, kemudian Ibu adakan evaluasi layanan bimbingan konseling individu. Namun, nanti kamu, Nak, isi sesuai dengan keadaan kamu sebenarnya. Bisa, Nak ya? Iya, bisa, Bu. Nah, silakan ditulis, Nak ya, isi LKPD-nya mengenai pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari ya. Iya, Bu.
Diisi nama nak ya, di bawahnya. Ya, di sini ya. Baik, sudah nak? Sudah, Bu. Nah, sudah nak ya? Sudah, Ibu Bu. simpan dulu ya. Nah, terima kasih nak ya sudah mengisi. Sebelum Ibu mengakhiri konseling individual ini, Ibu mau memastikan bahwa kontrak perilaku ini berlaku selama 1 bulan nak ya. Nah, nanti kamu melaporkan selama 1 bulan bagaimana perkembangannya. Apakah bisa kamu terapkan komitmennya atau tidak bisa kamu terapkan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kamu isi dulu nak ya survei konseling individu dengan tema manajemen waktu. Baik, Bu. Ini nak ya, kamu isi nama ya. Silakan nak ditulis nak. Nah, di sini kamu centang ya, dibaca dulu ya pernyataannya. Sudah nak? Sudah, Bu. Baik, terima kasih nak ya. Dan ini lagi satu nak ya, tolong diisi lembar kepuasan konseling individu ya. Baik, Bu. Diisi nama ya. Ini dicentang nak ya, dibaca dulu ya. Sudah. Nah, ini nak dikasih tanda tangan ya, diisi nama dulu. Sudah nak? Baik, Sudah. terima kasih nak ya. Kira-kira kamu sudah puas nggak dengan layanan konseling hari ini? Sudah, Bu. Baik, terima kasih nak ya. Ibu lihat di sini juga hasil survei evaluasi layanan konseling individu sudah bagus, sangat memuaskan nak ya, sudah sangat bermanfaat bagi kamu. Kepuasan konselingnya juga hasilnya sudah sangat memuaskan. Baik, terima kasih nak. Karena sudah berakhir sesi konseling hari ini, Ibu juga sudah sangat bangga dengan apa yang kamu tampilkan hari ini nak. Kamu sudah memiliki niat untuk merubah diri. Karena acara hari ini sudah dilancarkan, jadi kita tutup pertemuan hari ini nak ya, kita tutup dengan doa. Ibu pimpin doanya nak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih nak ya. Baik, Bu. Saya permisi ya, Bu. Ya, silakan nak.